Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang bersusah payah bersama para sahabat dan keluarganya hingga tegaknya lah sebuah tauhid di muka bumi ini, yaitu tauhid la ilaha illallah yang sampai saat ini kita pegang teguh sebagai agama kita, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan podcast yaitu menelusuri jejak keislaman. Itu tagline yang dipegang. Itu pencerahan dan inspirasi bersama podcast PAI dalam Universitas Medan Area. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Dasriansyah, mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Agama Islam. Saya akan mewawancarai Ustadz yang berhadir pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Dr. Abdul Haris MSI. Dan pada kesempatan kali ini 10 menit ke depan kami akan membahas tentang komunikasi. Jadi sebelumnya Ustadz, langsung saja mungkin ke pertanyaan. Boleh. Ya, boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau telusuri. Nah, jadi berhubung Ustadz bagian expert di komunikasi, jadi saya harap dari beberapa pertanyaan ini bisa melahirkan jawaban-jawaban yang mungkin belum saya dapatkan atau belum kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama itu Ustadz, apa saja sih Ustaz prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan Islam di sebuah sekolah gitu Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini baik sekali untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan penting yang berhubungan dengan pendidikan komunikasi dalam Islam. Kita tahu bahwa pendidikan komunikasi dalam Islam itu menjadi hal yang sangat penting, sebagaimana juga pendidikan komunikasi pada umumnya. Hanya saja kalau pada pendidikan komunikasi Islam itu lebih ditekankan pada nilai-nilai Islam. Jadi tentu yang kita jadikan panutan adalah komunikasinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai pedoman kita, maka kita juga harus menggunakan dalil-dalil Al-Quran, di mana dalil-dalil itu akan menjadikan rujukan bagaimana sebaiknya para mahasiswa atau para pendidik agar bisa menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa yang memang dituntun bagaimana Islam itu mengajarkan cara berkomunikasinya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara komunikasi secara umum dan komunikasi dalam pendidikan agama Islam atau dalam pendidikan Islam. Beberapa tokoh atau beberapa ahli sering menyamakan itu antara pendidikan Islam dengan pendidikan komunikasi Islam. Namun dalam kesempatan ini kita akan membahas yang namanya pendidikan komunikasi dalam Islam. Jadi bisa juga pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengingat bahwa di dalam Al-Quran seringkali kita mendengar ada kata-kata qaulan. Nah, kata-kata qaulan ini menjadi satu hal yang sangat penting, di mana ketika kita hendak berbicara atau ingin berkomunikasi secara Islam, maka qaulan ini menjadi perhatian atau menjadi dasar, sehingga qaulan-qaulan yang ada itu seperti misalnya qaulan ma'rufah, ya, berbicaralah dalam kebaikan gitu ya, bicara yang baik-baik itu yang dianjurkan gitu, bukan bicara kasar, sehingga ini akan sangat mempengaruhi baik secara psikologis maupun secara hubungan antar manusia, hubungan interrelationship manusia, ya. Jadi hubungan relationship manusia itu seringkali dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah, saya pikir itu yang penting yang harus menjadi perhatian kita. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana kita berkomunikasi itu dengan memperhatikan nilai-nilai Islam di dalamnya.
tentu berbeda. Kalau komunikasi dalam pandangan umum tidak mungkin saja tidak mencantumkan atau tidak membawa atau tidak berpedoman kepada nilai-nilai Islam ansih gitu, tapi mereka mungkin lebih kepada kaedah-kaedah umum yang berlaku di masyarakat. Saya pikir begitu. Baik, berarti itu beberapa prinsip yang dapat dipegang ya dalam komunikasi, tidak terlepas dari rujukan kita juga, Ustaz, Iya. yaitu Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tetap nyambung dia dengan komunikasi. Iya. Untuk selanjutnya, Ustaz, itu bagaimana, Ustaz, komunikasi pendidikan itu dapat mendukung program-program yang ada di sekolah itu? Jadi Ya. apa hal yang mendukung dalam komunikasi? Ya, dalam komunikasi ada 5 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah unsur komunikator. Komunikasi. Jadi komunikator ini menjadi unsur yang pertama, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesannya sendiri. Ya, kemudian setelah ada pesan, ada channelnya atau salurannya. Ya. Kemudian setelah itu ada komunikan. Komunikan itu artinya orang yang menerima pesan atau lebih dikenal dengan receiver. Dan untuk melihat bahwa itu terjadi proses komunikasi atau tidak, harus ada unsur yang kelima. Unsur yang kelima itu adalah feedback. Feedback. Ya, jadi kalau kita sudah berbicara, seperti saya sekarang sedang berbicara sama Desriansa, maka kalau Desri itu memberikan feedback kepada saya, maka sudah terjadi proses komunikasi. Tapi kalau tidak ada feedback, maka tidak ada komunikasi. Jadi komunikasinya satu arah, dua arah, atau multi arah gitu. Nah, yang dilihat adalah bagaimana feedbacknya, sehingga akan berlanjut berputar terus gitu. Jadi mulai dari komunikator, kemudian menyampaikan pesan melalui receiver, kemudian penerima pesan, lalu memberikan feedback balik lagi ke si pengirim pesan lagi, maka akan terjadi komunikasi. Nah, itu dasarnya gitu ya. Nah, bagaimana sekarang komunikasi itu bisa menjadi pengantar ya di dalam dunia pendidikan? Ya, kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan itu kan memang harus menggunakan komunikasi. Mau dia pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Mandailing sekalipun, ya itu menjadi satu pengantar. Jadi kalau kita memperhatikan unsur-unsur komunikasi ini, maka kita akan bisa menyampaikan pesan-pesan pendidikan secara baik kepada si penerima pesan. Penerima pesan dalam hal ini bisa mahasiswa, bisa murid di sekolah, ya kan? Atau bisa rekan-rekan sejawat kita, sesama teman sekerja gitu, yang menyampaikan, yang menerima pesan-pesan dari kita. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan, itulah yang akan menjadi tolak ukur apakah komunikasi itu berhasil atau tidak. Saya pikir gitu. Cukup menarik, Ustaz, ya. Jadi saya rasa itu sangat berpengaruh untuk program-program yang dapat diajukan atau diadakan di sebuah madrasah atau sekolah. Ya. Kemudian yang saya rasa yang terakhir, Ustaz, untuk pertanyaan dari komunikasi ini yang masih membuat kita mungkin belum dapat jawabannya, yaitu bagaimana atau apa komunikasi yang persuasif, Ustaz, yang bisa diterapkan oleh sekolah gitu kan. Kadang kan kalau kita lihat di beberapa sekolah ada yang ya sekedar misalnya pengajar atau pendidik itu datang ngajar dan dia tidak tahu itu kalau muridnya sudah dapat informasi itu yang disampaikan sesuai yang dia inginkan. Nah, artinya kan kalau dia sudah dapat sesuai dengan yang gurunya itu sampaikan, artinya persuasinya berhasil. Nah, komunikasinya persuasif berhasil. Tapi kalau enggak, nah berarti belum berhasil. Nah, itu apa sih penerapan yang bisa membuat komunikasi itu sehingga bisa persuasif, bisa ditangkap oleh banyak audiens? Ya, jadi memang ada berbagai macam cara ya. Tentu setiap pengajar atau pendidik atau dosen itu dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, kepada audiens, kepada pendengarnya, itu mereka akan mempelajari bagaimana situasi audiensnya, situasi dari mahasiswanya. Nah, pengetahuan mengenai bagaimana mereka ini bisa menerima, kemudian pengetahuan apa yang menjadi dasar mereka, itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak bisa tuh disamakan antara satu orang dan orang lain dalam hal menyampaikan pesan ini. Nah, kita tahu bahwa kalau dulu itu mungkin pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara misalnya strength, dengan keras gitu ya. Nah, pendekatan yang strength dan keras ini
memang dirasa memperlihatkan hasil gitu. Bahkan kita mungkin sekarang ini merupakan hasil dari produk-produk keras ya, oleh strength itu tadi. Sehingga kita sampai sekarang masih ingat apa yang disampaikan itu. Tapi sekarang kan zaman terus berubah nih, terus bergerak. Sehingga pendekatan-pendekatan melalui kekuatan ya, melalui yang stranger tadi itu kayaknya sudah mulai berubah nih. Orang sudah jauh lebih akan menerima dengan cara-cara yang persuasif. Kalau misalnya di TK, anak-anak TK itu kalau kita sampaikan dengan cara kekerasan, mungkin yang akan didapatkan adalah rasa takut. Nah, ketika mereka mengalami rasa takut itu, maka akan sulit untuk mentransfer knowledge-nya itu, mentransfer pengetahuannya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dihantui oleh perasaan takut gitu. Tapi kalau didekati atau pendekatannya dilakukan dengan cara yang persuasif, artinya dengan cara membujuk, mungkin jauh akan lebih berhasil gitu. Nah, anak-anak itu akan sangat senang sekali kalau dia dibujuk, kemudian baru dimasukkan informasi-informasi pelajaran kepada mereka. Sama begitu juga di perguruan tinggi misalnya. Komunikasi penyampaian komunikasi secara persuasif ini menjadi salah satu pilihan. Dan tentu ini kembali lagi kepada si pengajar. Jadi lega artisnya si pengajar ini ditentukan. Kemampuan dia dalam melihat situasi dan kondisi dia yang akan bisa menerapkan, apakah dia harus menggunakan pendekatan persuasif atau mereka harus pendekatan yang keras gitu, yang kuat, yang tegas gitu. Kalau di militer kita nggak bisa. Di militer kita misalnya di kepolisian, di angkatan darat, kita angkatan laut, kita nggak bisa kalau pakai persuasif. Iya. Ketika berbicara sama mereka, mereka harus siap, gitu kan? Ketika siap, maka mereka harus disampaikan dengan cara doktrin yang keras gitu. Karena kalau disampaikan dengan cara persuasif, mereka punya kesempatan berpikir. Terbayangkan kalau seandainya dia diperintahkan untuk berperang, tiba-tiba harus mikir dulu, maka nggak jadi dia perang, nggak berani berangkat perang. Ini sifatnya harus doktrin, harus perintah, harus strength, harus kuat gitu ya. Jadi kalau di kampus-kampus sekarang lebih diutamakan untuk mengadakan pendekatan persuasif lah ya, karena persuasif jauh lebih bisa diterima dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan keras yang lain. Saya pikir begitu. Sangat menggugah ya jawaban Ustaz. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi itu kita udah dapat beberapa gambaran dari jawaban, itu sangat menarik ya. Jadi ada beberapa, yang pertama itu ada prinsip yang perlu kita pegang dalam komunikasi, itu tidak terlepas juga dari pegangan kita sebagai rujukan hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Begitu Ustaz ya? Ya. Kemudian yang kedua tadi ya, bagaimana metode yang bisa dijalankan di madrasah, itu sudah juga disampaikan oleh Ustaz. Jawabannya sangat detail, itu mencakup semua hal. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah persuasif, itu komunikasi yang bisa membangun knowledge yang ada gitu di sebuah pengetahuan baik di semua audiens. Jadi kita itu ada ilmu tadi seperti yang saya sampaikan, ada ukurannya gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu udah dapat dia apa belum, kita ada ukurannya ini. Ada yang disebut dengan reinforcement ya. Jadi setiap pengajar itu sebaiknya melakukan yang namanya reinforcement. Bahasa kitanya reinforcement itu adalah melakukan pengecekan. Ya, jadi kalau di dalam unsur komunikasi di sini unsur feedback main. Ketika kita melakukan reinforcement, maka kita bisa tahu nih, apakah ini yang kita sampaikan sudah sesuai, ataukah apa yang kita sampaikan ini memang sudah masuk dalam standar ukuran gitu. Tapi kalau ternyata kita tidak melakukan reinforcement sama sekali, maka kita tidak akan pernah tahu apakah yang kita sampaikan itu sampai atau tidak. Gitu. Cukup menarik ya. Saya rasa itu mungkin dari beberapa pertanyaan dan terkait jawaban yang telah diberikan. Cukup menarik pada kesempatan kali ini. Dan saya akhiri, saya sebagai moderator, saya Dasriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.